Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Serta aktifkan lonceng notifikasi. Di balik ambisi besar program makanan bergizi gratis atau MBG yang digadang-gadang menjadi salah satu program unggulan pemerintah, ini muncul cerita lain dari lapangan. Kisah miris itu datang dari seorang kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG di Provinsi Jawa Tengah yang mengaku mengetahui berbagai dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan program yang digadang-gadang Presiden Prabowo ini. Minggu malam 14 Juni 2026 lalu, selama hampir 1 jam percakapan dengan wartawan modusaceh.co berlangsung. Hanya saja pria ini meminta identitasnya dirahasiakan. Lalu seperti air mengalir, satu persatu persoalan yang menurut pengakuannya terjadi di balik operasional dapur MBG. Bayangkan, mulai dari pungutan kas, dugaan jual beli titik dapur, pengadaan bahan pangan, dugaan markup, hingga mekanisme pengawasan yang dinilai tidak berjalan sebagaimana mestinya. Menurut dia, setiap kepala SPPG di wilayahnya diwajibkan menyetor uang kas sebesar 200.000 setiap bulan. Dana tersebut katanya dikumpulkan oknum koordinator wilayah atau Korwil dan koordinator regional atau Karek MBG. Namun para kepala SPPG menurut pengakuannya tidak pernah memperoleh penjelasan mengenai tujuan maupun penggunaan dana tersebut. Meski demikian, ia menilai pungutan dana tadi bukan persoalan besar. Yang lebih mengkhawatirkan adalah dugaan praktik jual beli dapur MBG. Menurut pengakuan sumber ini, calon mitra yang ingin memperoleh lokasi operasional program harus menyediakan sejumlah uang kepada pihak tertentu agar mendapat titik penyelenggaraan. Nilainya tidak kecil, bahkan menurut klaimnya, satu dapur dapat diperoleh dengan biaya 300 hingga 500 juta. Dari persoalan titik dapur, ia kemudian menyorot rantai pasok bahan pangan. Menurut dia, kebutuhan dapur MBG dipasok melalui koperasi yang telah ditentukan. Akibatnya, pihak SPPG tidak memiliki keleluasaan untuk membeli bahan baku langsung dari masyarakat atau pemasok lain yang menawarkan harga lebih kompetitif. Pada mekanisme ini, menurut pengakuan sumber tadi, terjadi dugaan penggelembungan harga berbagai komoditas. Selisih harga tersebut mencapai sekitar 3.000 per item. Bahkan untuk beberapa bahan pangan nilainya diklaim bisa mencapai 2 kali lipat harga pasar. Menurut dia, dampak dari dugaan markup tersebut langsung terasa pada kualitas makanan yang disajikan pada penerima manfaat. Sebab anggaran bahan baku telah berkurang sejak awal akibat harga yang diduga tidak lagi sesuai pasar. Kami hanya mengolah dan menyalurkan makanan. Kalau dari awal harga bahan sudah dimainkan, hasil di hilir juga tidak akan bagus, ungkap dia. Sumber tersebut juga menyoroti mekanisme rekrutmen tenaga pendukung operasional seperti ahli gizi, staf akuntansi, dan asisten lapangan. Menurut pengakuannya, sebagian besar direkrut melalui pihak mitra maupun yayasan yang bekerja sama dalam pelaksanaan program. Kondisi itu menurut dia berpotensi mempengaruhi independensi pengawasan internal karena para tenaga pendukung tersebut memiliki akses terhadap data, laporan administrasi, hingga berbagai kebutuhan operasional dapur. Selain itu, ia juga mempertanyakan tentang sejauh mana program MBG benar-benar melibatkan masyarakat sekitar dalam rantai pasok pangan. Sebab menurut dia, sebagian bahan pangan justru dipasok melalui jaringan yang telah ditentukan sebelumnya, sehingga berpeluang masyarakat lokal untuk terlibat menjadi terbatas. Tak hanya itu, dia juga menyorot kondisi fasilitas dapur yang menurut pengakuannya belum sepenuhnya memenuhi standar operasional. Bahkan ia mengklaim terdapat dugaan penyimpangan dalam proses pengawasan. Kalau ada pemeriksaan, tinggal kasih uang saja supaya temuannya tidak dinaikkan ke kantor. Begitu kata dia. Namun seluruh proses informasi tersebut masih sebatas pengakuan narasumber yang identitasnya disamarkan demi alasan keamanan. Itu sebab hingga laporan ini disampaikan, belum tersedia dokumen, hasil audit resmi maupun bukti lain yang dapat diverifikasi secara independen untuk mendukung berbagai dugaan tersebut. Karena itu, informasi dalam laporan ini tidak dimaksudkan sebagai kesimpulan adanya tindak pidana dalam program makanan gizi gratis, melainkan sebagai penyampaian pengakuan seorang pelaksana program
yang tentu saja masih memerlukan verifikasi dan validasi lebih lanjut oleh aparat penegak hukum maupun instansi yang berwenang. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Serta aktifkan lonceng notifikasi.